Kelompok penagih utang terlibat cekcok hingga adu fisik dengan 2 orang wartawan. Awas, Ambulans ringsek usai ditabrak truk yang gagal menyalip. Sebuah bukit longsor dan menimbun 5 orang warga. Penyelamatan puluhan wisatawan terjebak air bah berlangsung dramatis. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Astra Ansyadiansyah Badra kembali menjumpai Anda di Fokus Pagi hari ini, hari Selasa 14 Maret 2023. Ya, tentunya dalam 1,5 jam ke depan kami akan hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita mulai informasi pertama pemirsa, puluhan wisatawan yang berada di wisata Rumede, Polewali Mandar, Sulawesi Barat terjebak air sungai yang tiba-tiba meluap. Ya, proses evakuasi para korban yang terjebak berlangsung dramatis. 30 wisatawan lokal terjebak di kawasan wisata Rumede, Kecamatan Andreapi, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Minggu malam karena air sungai di kawasan itu meluap. Evakuasi kemudian dilakukan oleh pengelola dan TNI dengan menggunakan tali dan katrol. Satu persatu wisatawan itu diikat menggunakan kain sarung lalu diseberangkan ke lokasi yang aman. Derasnya air sungai dan kondisi sekitar yang gelap menyulitkan jalannya evakuasi. Belakang ternyata air tinggi sekali naik. Air dengan ini ya, kayu-kayu apa semua. Ada hujan? Hujan. Menggunakan tali terus dilempar ke sebelah. Kayak ada katrol itu. Jadi sarung diikat di katrol. Meluapnya sungai di kawasan wisata Rumede itu terjadi setelah hujan yang deras mengguyur Polewali Mandar, Sulawesi Barat sepanjang hari Minggu. Edi Junaidi melaporkan dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat. 2 dari 5 korban bukit longsor di Kecamatan Banjir Waikanan, Lampung ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Ya, hingga kini Basarnas masih melakukan pencarian 3 korban lainnya. Tim SAR gabungan Senin siang berhasil menemukan 2 warga yang tertimbun longsor di Kecamatan Banjit, Waikanan, Lampung. Korban yang merupakan warga desa Sumbersari ditemukan meninggal dunia setelah tertimbun material longsoran sejak Jumat lalu. Posisinya sekira 5 meter dari lokasi longsor. Jenazah lalu dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan dan selanjutnya dimakamkan. Kini ada 3 korban yang masih dalam pencarian. Mereka berasal dari desa Bujuk Batu. Ketiganya hilang tertimbun longsor saat memanen kopi. Untuk di Dusun Cepedak ada sedikit tantangan untuk tim SAR gabungan mencari karena untuk posisi lokasi korban sendiri, lokusnya itu masih kita gali untuk lebih memudahkan tim SAR gabungan mencari. Tantangan lainnya juga akses ke Dusun 9 Cepedak itu lumayan sulit. Hingga Senin sore alat berat telah diturunkan untuk membantu pencarian. Namun cuaca yang kerap hujan lebat menjadi kendala dalam pencarian korban. Ari Susanto melaporkan dari Waikanan, Lampung. Pemirsa, 4 ruang sekolah dasar Sunan Gunung Jati ambruk diterjang angin kencang. Sementara waktu proses belajar mengajar dilakukan di luar kelas. Termakan usia 4 ruangan sekolah dasar negeri Sunan Gunung Jati di desa Cigugur Kaler, Kecamatan Pusaka Jaya, Subang ambruk Senin dini hari. Salah satu di antaranya merupakan ruang guru. Peristiwa itu diduga karena kondisi bangunan yang sudah rapuh dan tidak kuat lagi menahan terpaan angin. Peristiwa terjadi sebelum murid dan guru tiba di sekolah tersebut. Untuk sementara waktu, puluhan pelajar melakukan aktivitas belajar mengajar di luar ruangan dan sebagian lagi diliburkan.
Pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan membuat hujan buatan untuk membersihkan debu vulkanik yang membahayakan kesehatan warga terdampak erupsi Gunung Merapi. Dari data BPBD Jawa Tengah, sedikitnya 34 kecamatan dan 6 kabupaten kota di Jawa Tengah terdampak abu vulkanik Gunung Merapi yang mengalami erupsi Sabtu siang kemarin. Sejak erupsi yang terjadi pada Sabtu kemarin hingga Senin siang, status Gunung Merapi belum turun dari level 3 atau siaga. Dari data sebelumnya 5 kabupaten kota yang terdampak, kini abu vulkanik Gunung Merapi meluas hingga di Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Hal ini diakibatkan partikel yang terkandung dalam abu vulkanik yang terbawa angin arah barat daya. Menuju ke arah barat daya itu yang sering gugur karena ada di lereng ya, bukan di tengah. Kalau yang di tengah itu biasanya malah kalau luncuran ke arah Sleman. Ini kalau yang di barat daya memang arahnya luncurannya biasanya ke Magelang. Dari data yang diterima BPBD Jawa Tengah hingga Minggu sore tercatat 5 kejadian guguran awan panas. Di Desa Babadan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, hujan abu vulkanik tak hanya mengganggu aktivitas warga, namun juga merusak tanaman petani. Warga Desa Babadan yang hampir seluruhnya berprofesi sebagai petani mengalami kerugian lantaran abu vulkanik merusak tanaman hingga membuat petani gagal panen. Sementara, pasca semburan awan panas guguran Gunung Merapi, aktivitas warga Desa Babadan dan kegiatan belajar mengajar di Sekolah Dasar Krijing 2 kembali normal. Pihak sekolah tetap meminta siswa masuk karena dinilai status Gunung Merapi siaga atau level 3. Siswa pun datang sejak pagi menggunakan masker. Sementara di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, guna mengetahui ketebalan debu vulkanik Gunung Merapi yang berhembus hingga ke Yogyakarta, utamanya di kedua bandara di wilayah ini, sejak Sabtu kemarin hingga Senin siang, Otoritas Bandara Internasional Yogyakarta dan Bandara Adi Sucipto terus melakukan paper test atau uji lapangan. Kalau arah angin ke barat kita masih aman. Nah, pagi ini ada perubahan angin yang tadinya ke barat daya menjadi ke timur. Tapi ke timur itu juga kita aman karena Bandara Adi Sucipto adanya di selatan. Dan sampai sekarang hasil paper test di 2 bandara nihil abu vulkanik. Insya Allah dengan hasil negatif ini penerbangan operasional tetap normal, aman, terkendali. Sementara itu, dalam kunjungannya ke pos pemantauan Gunung Merapi dan masyarakat terdampak erupsi Gunung Merapi di Desa Krijing, Magelang, Senin sore, Ganjar menyebut abu vulkanik sangat berbahaya bagi kesehatan karena mengandung kristal dan gelas. Menurut Gubernur Jawa Tengah ini, untuk menghilangkan debu vulkanik yang mengguyur Desa Krijing, bila memungkinkan Ganjar akan membuat hujan buatan. Awannya masih banyak, soalnya buat hujan buatan agak mudah sebenarnya. Tapi nanti coba kita pertimbangan, biar dihitung ya, Mas ya. Terkait aktivitas vulkanik Gunung Merapi, warga diimbau untuk tidak beraktivitas di radius 5 km hingga 7 km dari puncak Gunung Merapi. Tim Liputan melaporkan. Ya, beralih ke informasi lainnya, pemirsa, kemacetan parah tak terhindarkan imbas dari amblasnya Jalan Daan Mogot Cengkareng, Pesing, Jakarta Barat pada Senin malam seiring jam pulang kantor. Perbaikan jalan yang amblas dalam 2 meter masih terus dikebut para pekerja. Kemacetan panjang kendaraan terjadi dampak dari amblasnya ruas Jalan Daan Mogot di kilometer 10 Cengkareng atau tepatnya di bawah jembatan penyeberangan orang di Pesing, Jakarta Barat pada Senin malam. Kemacetan panjang sejauh 4 km dari arah Tubagus Angke, Grogol menuju Cengkareng ini terjadi sejak petang hingga malam seiring jam pulang kantor. Untuk mengurangi kemacetan lantaran terjadi penyempitan jalan di lokasi amblasnya jalan, polisi memperbolehkan para pengendara masuk ke jalur bus Transjakarta. Sejumlah pengendara berharap proses perbaikan segera rampung. Ya semoga aja deh, cepet aja dikerjain, maksudnya dibenerin biar nggak macet parah kayak gini. Masalahnya capek juga, motor juga bensinnya juga boros juga sih. Sementara itu proses perbaikan amblasnya jalan sedalam 2 meter ini terus dikebut para pekerja sepanjang Senin malam hingga Selasa dini hari, mulai dari pemadatan hingga pengecoran jalan. Pemadatan, ini baru kita uruk lagi, dirata, baru dicor malam ini juga harus kata orang NTA. Selama proses perbaikan, para pengguna jalan diimbau untuk sementara menghindari ruas jalan raya Daan Mogot di kilometer 10 menuju Cengkareng. Amblasnya jalan Daan Mogot di kilometer 10 ini diduga terjadi karena tipisnya kondisi permukaan aspal jalan serta adanya proyek pembangunan saluran air.
Meski tidak ada korban, namun kemacetan parah terjadi di jalur utama wilayah Jakarta Barat ini. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Penumpukan kendaraan tak terhindarkan saat jalan penghubung antar kabupaten di Tulang Bawang, Lampung terendam banjir. Sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat melintas pun banyak yang mogok. Beginilah kondisi Jalan Indah Jaya yang menghubungkan Kabupaten Tulang Bawang dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Lampung pada Senin siang. Akses jalan penghubung ini terendam banjir dengan ketinggian mencapai 50 cm. Alhasil, penumpukan kendaraan pun tak terhindarkan. Mobil dan motor yang akan menerobos banjir harus bergantian karena khawatir terperosok ke sungai di sisi jalan yang tidak terlihat oleh pengendara akibat tergenang banjir. Sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat melintas pun banyak yang mogok. Mau kerja, nggak bisa masuk karena ini banjir gitu. Dari hujan semalam kayaknya. Ini jalan apa sih, Mas? Ini jalan utama kita buat penghubung kereta ke kerjaan juga ke kabupaten. Akses jalan penghubung antar kabupaten ini rutin terendam banjir saat terjadi hujan deras. Banjir diduga dipicu karena meluapnya Sungai Panda. Warga mendesak pemerintah segera memperbaiki infrastruktur aliran air di sepanjang jalan ini agar banjir serupa tak terjadi lagi. Ari Susanto melaporkan dari Tulang Bawang, Lampung. Ya, di informasi lainnya pemirsa, api membakar 2 ruko elektronik di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Tiba-tiba kanopi ambruk membuat 2 petugas pemadam pun terjatuh dan harus jalani perawatan di rumah sakit. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merembet ke seluruh bangunan ruko di Jalan Ki Haji Dewantoro, Kelurahan Sawah Lama, Ciputat, Tangerang Selatan, Senin siang. Saat proses pemadaman, tiba-tiba kanopi ambruk membuat 2 petugas pemadam yang sedang berada di atasnya terjatuh. Keduanya terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Ternyata kanopi ini kurang kuat. Dugaan sementara apa penyebabnya? Kita masih dalam penyelidikan, Pak. Menggunakan ember seadanya, warga di Jalan Perapatan 2 Senen, Jakarta Pusat bergotong royong memadamkan api yang membakar sejumlah rumah. Sejumlah wanita dan anak-anak menyelamatkan diri dari kobaran api yang kian meluas. Percikan api diduga berasal dari rumah salah satu warga di dalam gang sempit. Api berhasil dipadamkan setengah jam kemudian setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Akibat kebakaran ini 10 rumah permanen dan semi permanen hangus dilalap si jago merah. Di Klaten, Jawa Tengah, api menghanguskan bangunan ruko usaha kasur dan bantal di Desa Juwiring Senin pagi. Diduga kebakaran akibat munculnya percikan api dari mesin produksi menyambar ke bahan baku kapas. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan melaporkan. Ledakan terjadi di perusahaan isi ulang tabung oksigen di Samarinda, Kalimantan Timur. Kerasnya ledakan membuat sebagian rumah rusak. Ledakan di tempat pengungsian tabung oksigen ini terjadi di Jalan Tengku Umar, Karanganyar, Sungai Kunjang, Samarinda, Senin siang. Kerasnya ledakan membuat sebagian rumah rusak. Tak hanya itu, 2 pekerja setempat terluka akibat ledakan dan harus dibawa ke rumah sakit. Saat ledakan terjadi, warga berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri karena mengira sudah terjadi gempa. Belum ada keterangan terkait penyebab utama terjadinya ledakan. Sebuah mobil ambulan ringsek usai ditabrak truk yang gagal menyalip. Akibatnya sopir ambulans tewas di lokasi kejadian. Evakuasi Laurentio, sopir ambulan yang menjadi korban kecelakaan usai bertabrakan dengan truk berlangsung dramatis. Pria itu terjepit badan kendaraan dan menjadi korban tewas dalam kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya Padaherang, Pangandaran, Jawa Barat, Senin pagi. Kecelakaan bermula saat truk yang mengangkut sepeda motor menyalip kendaraan di depannya. Naas truk malah menabrak ambulans yang datang dari arah berlawanan. Tabrakan adu banteng pun tak terelakkan. Akibat kerasnya benturan, ambulans yang dalam kondisi kosong tersebut sampai terseret dan menabrak kios di pinggir jalan.
dan terjadi kecelakaan seketika di kanan jalan karena Mitsubishi Koldeso yang membawa motor terlalu kanan jalan. Korban dibawa ke puskesmas pada Herang sebelum diserahkan pada pihak keluarga. Sementara 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan dievakuasi ke Polsek Kalipucang. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Keributan mengiringi penertiban bangunan liar di Percut Saituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Warga yang menolak penggusuran dan perobohan bangunan hingga terlibat adu mulut dan adu dorong dengan petugas Satpol PP. Adu dorong warga dan petugas Satpol PP tak terhindarkan saat penertiban bangunan di pinggiran Jalan Willem Iskandar, Percut Saituan, Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin siang. Bagian pemilik kios juga ada yang menangis histeris sambil menunjukkan surat kepemilikan tanah. Kendati warga terus melontarkan penolakan, petugas akhirnya berhasil menertibkan dan merobohkan bangunan dengan alat berat. Petugas terpaksa menempuh upaya ini lantaran warga belum membongkar sendiri bangunannya meski sudah ada pemberitahuan sebelumnya. Kita akan melakukan penertiban dan kemarin kita dialog di hari Jumat, kita berikan mereka kesempatan untuk mengosongkan tempatnya. Ada sebagian yang sudah mengosongkan sih saat tadi malam sampai dengan jam 1:30 ya, kita antar mereka ke tempat lokasi mereka pindah. Rencananya bangunan yang ditertibkan di area milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini dibangun arena balap sepeda dan sedianya digunakan pada gelaran PON 2024. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Usai kepadang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lain diantaranya. Di antaranya kepanikan tim medis menyertai kepulan asap pekat di Rumah Sakit Budi Asih Jakarta. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Ayo yang mau touching buru-buru touching. Selamat melaksanakan ibadah sholat subuh bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pemirsa, sekelompok penagih utang atau debt collector terlibat cekcok hingga adu fisik dengan 2 orang wartawan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, para penagih utang ini tidak terima saat aksinya merampas sepeda motor milik warga direkam oleh wartawan. Dari rekaman video milik seorang jurnalis televisi swasta ini memperlihatkan aksi kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang penagih utang atau debt collector di Jalan Raya Cagak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin sore. Selain mengintimidasi, kelompok penagih utang ini juga berupaya merampas ponsel milik wartawan. Peristiwa ini berawal saat debt collector merampas sepeda motor milik warga di pinggir jalan. Kedua wartawan yang berada di sekitar lokasi kemudian berinisiatif meliput kejadian. Namun, tak terima aksinya direkam, para penagih utang itu pun marah dan bertindak kasar. Jadi ceritanya kita tuh mau ada warga yang motornya dirampas. Nah, dia tukang nangka. Tiba-tiba dia diberhentiin, pengakuan dari si korban ini. Dia lagi jalan terus bawa nangka, diberhentiin, motornya diambil. Nah, si warga ini, si korban ini pulangnya jalan kaki. Nah, si Matel itu ya kita ikutin dari belakang. Nggak taunya pas kita lagi ngerekam, si Matel itu ngeberhentiin teman saya nih. Sempet dia sikut-sikutan. Pas ikut-ikutan karena ya saya inisiatif buat ngerekam kejadian itu. Terus pas saya lagi ngerekam, HP saya dipukul. Nah, kita nggak terima. Itu kan memang kerjaan kita kan merekam gitu. Warga yang sepeda motornya dirampas beserta 2 orang wartawan yang terlibat cekcok dengan para penagih utang kini berencana melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib. Asep Solihin melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Satu-satunya dokter spesialis paru di Nabire, Papua Tengah meninggal dunia di rumah dinasnya dalam kondisi tak wajar. Ya, Menteri Kesehatan berjanji akan mengusut kematian dokter yang sudah mengabdi dengan berkoordinasi bersama Kapolri dan Panglima TNI. Jasad Mawarti Susanti, dokter spesialis paru, Senin siang disemayamkan di rumah duka di Jalan Menuruki 2, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, Dr. Mawarti meninggal dunia di rumah dinasnya di Nabire, Papua Tengah dalam kondisi tak wajar. Menteri Kesehatan yang datang melayat berjanji akan mengusut kematian Dr. Mawarti dan berkoordinasi dengan Kapolri dan Panglima TNI. Bahwa
Dr. Mawar memberikan contoh bagaimana dia berdedikasi untuk melayani kesehatan masyarakat, tapi perlu ditingkatkan keamanannya. Jadi nanti kembali dari sini saya akan ketemu juga dengan Pak Kapolri dan Pak Panglima. Bagaimana layanan kesehatan masyarakat itu tetap harus kita jalankan dengan adil dan merata, dan harus disertai dengan jaminan keamanan yang baik bagi tenaga kesehatannya, termasuk juga dokter-dokternya. Sementara itu, Perhimpunan Dokter Paru atau PDPI Papua berharap kepolisian cepat memecahkan misteri kematian satu-satunya dokter spesialis paru di Nabire itu. Ya, laporan-laporan itu ada ketidakwajaran. Ya, jadi kita masih menunggu hasil otopsi ya resmi dari pihak kepolisian. Ya, kami berharap bahwa visum itu segera diselesaikan sehingga langkah-langkah prosedur berikutnya akan bisa berjalan dengan baik. Sebelumnya, 9 Maret lalu, jasad Dr. Mawarti Susanti ditemukan dalam kondisi mulut berbusa dan terdapat beberapa bekas luka lebam di bagian tubuhnya. Bahkan, tulang rusuknya juga patah. Adanya berbagai kejanggalan itu membuat pihak keluarga menduga dokter yang sudah mengabdi selama 6 tahun di Nabire itu jadi korban tindak kriminal. Raisa Habu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Pemirsa, korban meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran depo Pertamina Pelumpang bertambah. Nyawa Ridho Ramadona tak tertolong setelah menjalani perawatan di rumah sakit selama 10 hari akibat luka bakar yang dideritanya. Raut kesedihan meliputi keluarga dan kerabat saat pemakaman Ridho Ramadona di TPU Semper Cilincing, Jakarta Utara, Senin siang. Nyawa lelaki berusia 36 tahun itu tak tertolong setelah menjalani perawatan di rumah sakit selama 10 hari akibat luka bakar yang dideritanya. Ridho menyusul 4 anggota keluarga lain yang telah dimakamkan beberapa waktu lalu. Ketika petaka terjadi, Ridho berusaha menyelamatkan diri bersama ibunya. Hingga saat ini pihak keluarga baru menerima santunan kematian sebesar 10 juta rupiah dari Pertamina. Hingga hari Senin, data dari BPBD DKI Jakarta, jumlah korban tewas akibat kebakaran di Depo Pelumpang berjumlah 20 orang dan puluhan lainnya masih dirawat di sejumlah rumah sakit. Kalau yang korban ini sempat dirawat di rumah sakit Yarsi. Kota Putih. Udah berapa lama Pak sempat dirawat ya Pak? Ya, dari sejak kejadian. Untuk luka bakar sendiri ada berapa persen Pak? 60-70. Dari rumah sakit bilang begitu Pak. Karena dia yang parah itu dari pernapasan oksigen itu. Pemirsa, seorang warga pingsan menyusul kebakaran melanda deretan warung di pinggir Jalan Raya Tangerang Bondowoso. Sementara kepanikan tim medis menyertai kepulan asap pekat yang diduga akibat korsleting sebuah baterai panel di Rumah Sakit Budi Asih, Jakarta. Kepanikan tim medis dan sejumlah pegawai mengiringi suara alarm kebakaran di Rumah Sakit Budi Asih Cawang, Jakarta Timur, Senin malam. Kita mengungsi kemana ya? Ini asap semakin tebal. Asap tebal terus menyelimuti tangga darurat hingga ruangan gedung ini. Petugas berjibaku untuk mengamankan para pasien, terutama sejumlah anak bayi. Petugas pemadam kebakaran berhasil menemukan titik api dan langsung menanggulangi kejadian ini. Korsleting sebuah baterai panel pendeteksi kebakaran diduga menjadi penyebabnya. Fire alarm control itu aki untuk sumber daya cadangannya mengeluarkan asap, kemudian asapnya itu dihisap oleh exhaust tersebar kemana-mana karena memang kebetulan saluran udara yang ada di sini belum ada jalur khususnya. Sementara sejumlah warga dan pengendara ketakutan. Mereka langsung menjauh dari kobaran api yang melahap deretan warung di pinggir Jalan Raya Tenggarang, Bondowoso, Jawa Timur, Senin sore. Amukan si jago merah merobohkan bangunan warung. Salah satu pemiliknya sempat jatuh pingsan melihat tempat usahanya tinggal puing-puing. Hingga saat ini petugas masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran. Sementara unit yang terbakar adalah sekitar 4 lokasi. Untuk penyebabnya sementara masih dalam penyelidikan, termasuk taksiran kerugian masih dalam penelusuran.
Sementara di Jawa Barat, seorang pekerja terluka dan 5 unit sepeda motor ikut ludes akibat amukan si jago merah menyusul terbakarnya bedeng proyek bangunan di kota Cimahi pada Senin petang. Jadi objek yang terbakar ini bedeng milik karyawan bangunan. Menurut saksi mata, ini disebabkan oleh korsleting listrik karena nyala api itu berasal dari atas atau atap bangunan. Dugaan sementara hubungan pendek arus listrik menjadi penyebab kejadian ini menyusul adanya rangkaian listrik asal-asalan di bangunan tersebut. Sementara korban luka tengah menjalani penanganan medis. Tim Liputan melaporkan. Menjelang bulan Ramadan, tim gabungan TNI Polri, Satpol PP, dan Sudinsos Pemkot Jakarta Utara gencar menggelar razia penyandang masalah kesejahteraan sosial. Ya, razia kali ini diwarnai aksi protes penjual minuman keras yang berkedok warung kelontong. Seperti inilah aksi protes seorang wanita penjual minuman keras saat puluhan botol miras dagangannya diangkut petugas gabungan yang menggelar razia penyandang masalah kesejahteraan sosial di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin malam. Ini kalau tiap apa razia diambil kayak gitu, kita makan apa kalau diambilin, Pak? Iya, jangan rakyat kecil, diutamakan pusat dong. Kalau tutup itu kami pengadaan masyarakat. Berapa sih keuntungan kami? Sekarang dagang sekarang aja, zaman sekarang udah berat, Pak. Sekolahin anak sama makan aja udah syukur. Petugas juga mengamankan 2 wanita PSK yang tengah mangkal di pinggir jalan. Razia gabungan ini sengaja digelar mengingat sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Karena memang kita ada jadwalnya seminggu 3 kali. Kita akan lakukan terus supaya apa? Supaya memasuki bulan suci Ramadan kita juga ya semua juga bisa melaksanakan ibadah dengan aman dan tertib. Dalam razia kali ini, sedikitnya 9 PMKS, 2 diantaranya wanita PSK terjaring, serta puluhan botol miras disita. Mereka yang terjaring akan dibawa ke Panti Sosial DKI Jakarta di Cipayung, Jakarta Timur. Arif Supandi melaporkan dari Jakarta. Sinetron Amar Zoni dan 2 tersangka kasus penyalahgunaan narkoba menjalani rehabilitas. Informasi lengkapnya sesaat lagi di Fokus Pagi. Ya, Anda kembali di Fokus Pagi bersama dengan saya Sheila Baladraf. Pemirsa, seorang pria di Bandar Lampung menjadi korban penganiayaan kelompok pemuda yang membawa senjata tajam. Sementara di Jakarta, 6 dari 12 anggota kelompok pemuda diringkus petugas setelah menyerang seorang pria dengan senjata tajam di kawasan Tambora. Sejumlah pemuda yang tengah berkumpul di pinggir jalan di kawasan Duri Selatan, Tambora, Jakarta ini seketika berlari menyelamatkan diri saat sekelompok pemuda yang berjumlah 12 orang tiba-tiba menyerang mereka dengan senjata tajam. Seorang pemuda yang tak sempat menyelamatkan diri mengalami luka sabetan senjata tajam di bagian pinggang. Selain menyerang sejumlah orang, kelompok pemuda ini juga merusak bajai dan pintu rumah warga. Atas laporan warga dan korban, serta berbekal rekaman kamera pengawas CCTV, unit Reskrim Polsek Tambora segera bergerak cepat melakukan penangkapan para pelaku. Hasilnya, 6 dari 12 anggota kelompok pemuda ini dibekuk di rumahnya masing-masing di wilayah Duri Pulo, Gambir, Jakarta, Senin sore. Selain para pelaku, petugas juga turut menyita sejumlah senjata tajam. Motif dari sekelompok remaja ini sampai saat ini tidak jelas motifnya apa. Mereka konvoi berputar-putar mencari korban yang akan diserang secara acak. Polisi hingga kini masih memburu 6 orang pelaku lainnya. Sementara 6 orang pelaku yang diamankan telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 170 dan 351 KUHP dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Boy, demi Allah, boy, majuin, boy. Orang gimana? Ada bala. Majuin. Halo. Sementara di Bandar Lampung, seorang pria dianiaya oleh kelompok pemuda menggunakan senjata tajam di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Enggal.
Menurut warga, sebelum penganiayaan, terjadi tawuran antara kelompok pemuda di sekitar lokasi penganiayaan. Polisi telah melakukan penyelidikan terkait penganiayaan yang dilakukan kelompok pemuda ini. Akibatnya, korban mengalami luka di tangan dan kepala akibat sabatan senjata tajam. Polisi masih memburu anggota kelompok pemuda yang melakukan penganiayaan. Identitas para pelaku terdeteksi dari rekaman video amatir warga. Tim Liputan melaporkan. Puluhan orang diantaranya remaja kerap sebarkan ajakan tawuran di sejumlah wilayah Jakarta Utara demi meningkatkan follower di media sosial. Selain menjaring mereka, petugas juga menyita sejumlah senjata tajam hingga botol air keras sebagai barang bukti. Dari 25 orang yang diamankan, 9 diantaranya merupakan remaja atau anak di bawah umur. Petugas menjaringnya saat mereka akan tawuran di 3 tempat berbeda di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Utara. Dari yang petugas dapat, yaitu disita sejumlah barang bukti, senjata tajam hingga botol air keras. Mereka kerap menyebarkan ajakan tawuran melalui media sosial dengan motif untuk meningkatkan follower di media sosial mereka. Dari pendalaman dan penelitian terhadap handphone para pelaku tawuran ini ditemukan ribuan pengikut, beberapa senjata tajam, benda-benda berbahaya diposting di dalam media sosial ini untuk memancing emosi lawan tawuran untuk melakukan. Ya, di informasi selanjutnya pemirsa, pesinetron Amar Zoni dan 2 tersangka kasus penyalahgunaan narkoba lainnya akhirnya menjalani rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido, Jawa Barat. Sementara untuk pertama kalinya pesinetron Iris Bella akhirnya menjenguk sang suami Amar Zoni yang mendekam di tahanan Polres Metro Jakarta Selatan. Pesinetron Iris Bella Senin siang menjenguk sang suami Amar Zoni yang sudah 6 hari ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Ini merupakan kunjungan pertamanya sejak Amar ditangkap hari Rabu lalu. Selain meminta maaf, Iris Bella dan keluarga menyerahkan sepenuhnya kasus yang menjerat suaminya kepada aparat penegak hukum. Iris juga minta izin untuk melanjutkan kehidupan pribadi dengan merawat anak-anaknya. Nama pribadi dan juga keluarga ingin mengucapkan permintaan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia ya. Dan selanjutnya saya dan keluarga memutuskan untuk menyerahkan seluruh proses hukum kepada pihak yang berwenang, dan saya dan keluarga betul-betul menghormati dan juga mempercayakan semuanya yang sedang berjalan ini dengan. Sementara dalam perkembangan yang sama, penyidik Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan akhirnya menerima pengajuan rehabilitasi yang diajukan pihak keluarga pesinetron Amar Zoni. Amar Zoni dibawa petugas menuju Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional di Lido, Jawa Barat. Rehabilitasi terhadap 3 tersangka selama 6 bulan di BNN Lido itu dilakukan setelah penyidik mendapat rekomendasi dari BNN yang melakukan asesmen yang menyebut Amar Zoni dan 2 tersangka lain tidak terbukti terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Bahwa ketiga tersangka tersebut tidak terlibat peredaran jaringan narkoba. Yang kedua, ketiga tersangka tersebut atas nama AZ, R, dan M itu adalah murni sebagai pengguna narkoba, yang artinya mereka adalah korban dari penyalahgunaan narkoba. Pemirsa, polisi menetapkan 20 tersangka terkait tewasnya putra anggota DPRD Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Para tersangka diduga menganiaya korban hingga tewas menggunakan senjata tajam. Usai melakukan serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan pada saksi, polisi menetapkan 20 orang sebagai terduga pelaku terkait tewasnya pelajar kelas 3 SMP yang merupakan anak anggota DPRD Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Dari 20 terduga pelaku, 6 diantaranya merupakan pelaku utama penganiayaan pada korban dengan menggunakan celurit, parang, dan gergaji es balok. Sungguh miris, para pelaku merupakan pelajar yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama dan atas. Aksinya bersama-sama dengan kawan yang lainnya, melukai korban sampai dengan korban meninggal dunia dengan menggunakan
senjata tajam, dan juga kami mengamankan barang bukti yang lainnya, antara lain alat komunikasi yang dimiliki dan digunakan sebagai sarana komunikasi melalui media sosial untuk mengajak melakukan tawuran. Tawuran dua kelompok ini bermula saat saling ejek dan saling tantang di media sosial. Kedua kelompok pelajar kemudian janjian tawuran. Korban yang hanya 15 orang kalah jumlah dengan kelompok terduga pelaku. Korban tewas akibat kehabisan darah karena luka sabetan senjata tajam saat terlibat tawuran. Korban AFA ditemukan di tengah sawah di Jalan Lingkar Utara Kota Slawi pada Kamis sore 9 Maret lalu. Ia kemudian tewas saat perjalanan ke rumah sakit. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Gara-gara saling ejek saat bermain di sebuah musola di pondok pesantren di kawasan Gandusari, Blitar, seorang santri membacok temannya sendiri dengan sebilah sabit. Akibat bacokan tersebut, korban menderita luka di tangan dan kini tengah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Bocah ini terus mengerang dan menangis lantaran kesakitan akibat luka di bagian tangannya. Dalam rekaman video amatir, santri sebuah pondok pesantren di kawasan Gandusari, Blitar tersebut menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Remaja berusia 13 tahun tersebut diduga menjadi korban pembacokan rekan sesama santri dengan pemicunya saling ejek saat mereka bermain di sebuah musola pesantren. Pemicunya adalah kesalahpahaman. Jadi kita bergurau, akhirnya terjadi lok-lokan seperti itu. Itu pas main bola atau bermain apa? Enggak, bermain ya biasa. Biasa anak-anak itu bergerombol, main-main begitu di lokasi yang akhirnya kesalahpahaman itu. Kasusnya kini dalam penanganan petugas unit perlindungan perempuan dan anak Polres Blitar. Petugas juga masih memintai keterangan sejumlah saksi terkait peristiwa ini. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar, Jawa Timur. Pemirsa, 8 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembacokan seorang pelajar hingga tewas di Sumedang, Jawa Barat. 6 diantaranya berstatus pelajar. Delapan pemuda ini hanya bisa tertunduk saat digiring petugas Satreskrim Polres Sumedang. Mereka ditetapkan sebagai tersangka kasus pembacokan pelajar hingga tewas. Para pelaku ditangkap di rumahnya masing-masing tanpa perlawanan. Dari 8 tersangka, 6 berstatus pelajar. Kasus itu bermula saat salah seorang pelaku yang dalam perjalanan pulang sekolah merasa diikuti dan terancam oleh korban serta teman-temannya. Ia kemudian menghubungi para pelaku lain dan terjadilah penganiayaan yang berujung pembacokan. Korban yang menderita luka sabetan senjata tajam meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang. Jadi ada yang menebas pakai celurit, ada yang memukulkan penggaris dari besi, ada juga yang menendang, serta ada yang menabrakkan motornya terhadap korban. Para pelaku kini harus mendekam di balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang, Jawa Barat. Yang beralih ke Jawa Timur, pemirsa, karena cintanya ditolak oleh pujaan hati, seorang pria di Probolinggo nekat melemparkan bom ikan ke rumah indekos kekasihnya. Kerasnya ledakan bom ikan membuat kaca depan indekos pecah dan 3 orang termasuk calon pacarnya terluka. Pria bernama Agus ini hanya bisa tertunduk lesu di hadapan polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, Agus yang sempat buron selama 2 hari ini diringkus polisi karena terbukti melemparkan bom ikan ke rumah indekos calon pacarnya di Jalan Kiai Haji Abdul Hamid, Kedupok, Probolinggo, Jawa Timur pada Jumat lalu. Di hadapan polisi, pria yang merupakan warga desa Sepoh Gempol ini mengaku sakit hati kepada pujaan hatinya yang menolak cintanya. Agus mengaku rasa sakit hatinya makin menjadi karena wanita pujaannya dengan terang-terangan mengembalikan seluruh pemberiannya. Motif ini didasari kepada motif rasa cinta yang bertepuk sebelah tangan. Itu di malam sebelum kejadian tersebut, pelaku mendatangi LL. Ternyata LL tidak mau menemui dan di sini sepertinya pelaku merasa emosi, tidak terima dengan perlakuan seperti itu. Kerasnya ledakan bom ikan yang dilemparkan Agus membuat kaca depan rumah indekos pecah. 3 orang termasuk calon pacar pelaku terluka akibat terkena ledakan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Agus dijerat Undang-Undang Darurat tentang penguasaan bahan peledak dengan ancaman 20 tahun penjara. Dan Adi Gafur melaporkan dari Probolinggo, Jawa Timur.
Sakit hati diberhentikan dari swalayan tempatnya bekerja, seorang pemuda nekat merampok berangkas dan menggondol uang 38 juta rupiah dalam minimarket di Kota Salatiga, Jawa Tengah. Polisi akhirnya mengamankan pelaku di tempat persembunyiannya di wilayah Lampung Tengah. Video amatir milik polisi ini merekam penangkapan seorang pemuda warga Klero, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pria bernama Roshid diamankan aparat Polres Salatiga di rumah keluarganya di Lampung Tengah karena diduga sebagai pelaku pencurian uang di brankas sebuah swalayan pada 4 Februari lalu. Kejadian berawal saat pemuda berusia 23 tahun itu yang diberhentikan dari minimarket tempatnya bekerja di Jalan Kartini, Kota Salatiga, Jawa Tengah hendak mengembalikan seragam. Saat melihat rekannya berada di luar toko, ia lalu mengambil kunci brankas. Ia bahkan sempat menutup kamera CCTV yang mengarah ke brankas sehingga leluasa menggasak uang sebanyak 38 juta rupiah. Usai beraksi, pemuda yang telah ditetapkan jadi tersangka itu pun kabur. Dia sempat hampir, kemudian atas karena kelengahan dari rekannya, dia mengambil kunci brankas, membuka kunci brankas dan mengambil uang kurang lebih 38 juta rupiah. Dari situ yang bersangkutan langsung kabur. Selain meringkus tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya uang tunai senilai 8 juta rupiah. Sementara sisanya telah digunakan tersangka untuk berfoya-foya di tempat hiburan malam. Tersangka dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga, Jawa Tengah. Sebuah minibus terbakar sesaat setelah mengisi bahan bakar. Informasi lengkapnya sesaat lagi di Fokus Pagi. Anda kembali Fokus Pagi bersama saya Asran Syadi. Sebuah minibus terbakar sesaat setelah mengisi bahan bakar di SPBU Kembang, Jepara, Jawa Tengah. Akibatnya, sang pemilik minibus mengalami luka bakar di bagian tangan dan kaki. Di depan pom Kembang, tikungan Kertek, Obong, Epas, meledak. Amukan si jago merah menghanguskan sebuah minibus sesaat setelah mengisi bahan bakar di SPBU Kembang, Jepara, Jawa Tengah, Senin siang. Diduga api berasal dari korsleting listrik yang kemudian menghanguskan seluruh badan mobil. Pemilik mobil yang berhasil menyelamatkan diri mengalami luka bakar di bagian tangan dan kaki. Mula kendaraan Espas itu membeli bensin dari SPBU Kembang. Setelah selesai membeli bensin, keluar menuju ke jalan raya. Setelah itu jarak kira-kira 10 meter, tiba-tiba kendaraan itu mengalami konsleting sehingga terbakar. Petugas SPBU berusaha memadamkan api dengan alat pemadam api ringan. Api baru berhasil dipadamkan setelah satu unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran. Arif Nur melaporkan dari Jepara, Jawa Tengah. Berniat hendak mandi di Kubangan, seorang pemuda di Subang, Jawa Barat justru tewas tenggelam oleh warga. Jasad korban dievakuasi ke Puskesmas Pusaka Nagara. Pemuda bernama Nurdin Ramdhani tewas tenggelam di Desa Gempol, Kecamatan Pusaka Nagara, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Senin siang. Semula warga memberikan pertolongan pertama pada korban, namun upaya itu tidak membuahkan hasil dan nyawa pemuda berusia 18 tahun itu tetap tidak tertolong. Peristiwa itu berawal saat korban bersama adik dan ibunya beristirahat dekat Kubangan usai mengamen. Tidak lama kemudian korban menceburkan diri ke Kubangan karena tidak bisa berenang, korban pun tenggelam. Menurut informasi dari salah satu korban, karena ini adalah pengamen 2 orang adik kakak, yang satu terselamatkan dan tidak terjebur ke sungai, ke kubangan air atau sumur keramat. Dan satu kakaknya ingin mandi di sumur keramat itu dan ternyata tidak bisa berenang, tidak muncul lagi kembali. Jasad korban dibawa ke Puskesmas Pusaka Negara untuk divisum dan rencananya jasad akan dimakamkan di Pagaden, Subang. Zainal Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, seorang wanita pengendara motor tewas tertabrak bus Transjakarta. Diduga korban nekat berpindah jalur masuk ke jalur busway. Pengendara motor asal Bekasi, Jawa Barat ini tewas usai tertabrak bus di Jalan Raya Ledjen Suprapto, Cempaka Putih, Senin pagi.
Korban tewas dengan luka parah di bagian kepala karena sempat terpental dari kendaraannya. Peristiwa kecelakaan bermula saat korban yang melaju dari arah Pulau Gadung menuju Senen tiba-tiba nekat masuk jalur busway. Di saat bersamaan dari arah belakang korban ada bus Transjakarta yang sedang melintas hingga tabrakan tak terhindarkan. Pengendara masuk busway masuk, kayak berebutan jalan, dia masuk dihantam dari belakang, keseret. Iya. Berarti dia mau nerobos bang bus ini? Menerobos. Di Jakarta Pusat, seorang pengendara motor tewas usai terjatuh dari motornya di Jalan Pramuka Raya Senin sore. Menurut saksi mata, korban yang mengendarai motor dengan kecepatan tinggi mencoba menyalip mobil di depannya namun gagal. Korban yang hilang kendali kemudian terjatuh dan tewas seketika. Sementara anak korban selamat dan dilarikan ke puskesmas. Upaya perampokan bersenjata tajam menyasar sebuah minimarket di kawasan Kadipaten Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Dalam kejadian ini, karyawan toko yang berhasil meloloskan diri langsung meminta pertolongan warga hingga perampokan gagal. Upaya perampokan menyasar sebuah minimarket di kawasan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Minggu dini hari. Dalam rekaman CCTV, tampak 4 orang dengan wajah tertutup membawa senjata tajam masuk ke toko melalui pintu depan. Seorang pelaku langsung menodongkan golok dan mengancam seorang karyawan yang sedang bertugas. Saya baru sadar pas dia langsung nodongin senjata gitu, baru tahunya. Ketika mereka masuk? Ketika mereka masuk saya belum sadar kayaknya, belum. Dikira konsumen? Dikira siapa konsumen. Itu pakai cadar atau pakai apa? Pakai masker, kalau yang berhadapan sama saya pakai masker. Karyawan langsung minta pertolongan warga setelah ia berhasil menyelamatkan diri melalui pintu belakang toko. Upaya perampokan pun gagal karena keempat orang tersebut langsung kabur. Alhamdulillah pada saat itu dari pemilik toko ataupun karyawan toko dalam kondisi siap, kemudian yang bersangkutan berhasil meloloskan diri dan memberitahukan warga sekitar sehingga pelaku dapat melarikan diri. Selain akan meningkatkan patroli malam hari, polisi mengimbau pengelola minimarket yang buka 24 jam agar lebih waspada. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka, Jawa Barat. Rektor Universitas Udayana Profesor Inyoman Gede Antara menjadi tersangka dugaan korupsi sumbangan pengemban institusi SPI. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai 443,9 miliar rupiah. Penyidik Kejaksaan Tinggi Bali menetapkan Rektor Universitas Udayana Profesor Inyoman Gede Antara sebagai tersangka sejak 8 Maret 2023. Sejumlah alat bukti hingga pemeriksaan terhadap 3 tersangka lain menjadi dasar penetapan status tersangka Rektor Universitas Udayana. Dalam dugaan korupsi sumbangan pengembangan institusi SPI, Universitas Udayana yang menyeret Rektor ini merugikan negara mencapai 443,9 miliar rupiah. Itu SPI dimungkinkan dari regulasi, ya. Yang pertama regulasi tentu, yang kedua sistemnya itu adalah tidak menentukan kelulusan, dan yang paling penting itu adalah tidak ada mengalir ke para pihak individu staf kami itu kami yakin tidak ada, itu semuanya. Komisi Pemberantasan Korupsi Senin malam menggeledah rumah milik Mahendra Dito atau Dito Mahendra di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi. Sementara terkait dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi, KPK Senin malam menggeledah rumah milik Mahendra Dito atau Dito Mahendra di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penyidik menyisir beberapa tempat untuk mencari dokumen dan barang bukti terkait kasus yang sedang ditangani KPK. Tadi penggeledahan berlangsung selama 6 jam, penyidik membawa sejumlah dokumen dan barang bukti yang dimasukkan ke dalam koper. Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasannya mengajak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengunjungi panen raya di Kebumen, Jawa Tengah Kamis pekan kemarin. Jokowi mengajak Prabowo panen raya karena sama-sama hendak mengunjungi Jawa Tengah pada hari yang sama. Presiden Joko Widodo mengatakan jika kebersamaannya dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat panen raya di Kebumen beberapa hari lalu merupakan ajakan dirinya kepada Prabowo untuk ikut di acara panen raya tersebut. Pemirsa, bagi Jokowi, momen kebersamaan tersebut adalah murni untuk acara panen raya. Saat disinggung tentang idealnya Prabowo dan Ganjar, Jokowi mengatakan ideal semuanya. Panen raya di sawah
kebetulan Pak Prabowo mau ke Magelang, saya ajak bareng, udah bareng turun di Kulon Progo. Karena pertemuan Pak Prabowo-nya siang udah ke sawah dulu, kita panen raya. Panen raya udah ada saya, ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo, sudah. Idealnya apa? Sudah cukup bulan Capres sama Pak kira-kira? Apanya? Idealnya ideal semuanya. Sementara itu, usai meresmikan tempat pengolahan sampah terpadu TPST, Kesiman Kertalangu di Denpasar, Bali, Senin siang, Presiden menginginkan agar seluruh kota di Indonesia memiliki TPST. Jokowi menyayangkan meski selama ini desain pembuatan TPST dibuat, namun eksekusinya tidak pernah jadi. Untuk itu, ia meminta TPST Kesiman Kertalangu, Kota Denpasar menjadi contoh untuk daerah lainnya. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP Indosiar SCTV menandatangani nota kesepahaman atau MOU kerjasama dengan Seksi Penanggulangan Buta Katarak Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia atau SPBK Perdami Pusat. Kerjasama ini merupakan aksi nyata untuk membantu pemerintah mengentaskan kebutaan akibat katarak. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar menandatangani nota kesepahaman atau MOU kerjasama dengan Seksi Penanggulangan Buta Katarak Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia SPBK Perdami Pusat. Penandatanganan MOU kerjasama ini dilakukan di Gedung Indosiar Daan Mogot, Jakarta, Senin siang. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum YPP SCTV Indosiar Imam Sujarwo menjelaskan bahwa kerjasama dengan Perdami Pusat sudah berlangsung sejak tahun 2015 silam. Ini merupakan aksi nyata untuk membantu pemerintah mengentaskan kebutaan akibat katarak. Jadi Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih bekerjasama dengan Perdami ini mensupport pemerintah. Sehingga dengan demikian maka dengan adanya MOU ini kita bisa laksanakan operasi katarak di berbagai daerah di Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Ketua SPBK Perdami Pusat, Dr. Ahmad Asraf Amalius menjelaskan bahwa MOU antar Perdami dengan YPP SCTV Indosiar sangat penting mengingat penanggulangan katarak menjadi prioritas. Kita harapkan dengan adanya kerjasama antara Perdami Pusat dan Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih Indosiar ini nantinya bisa terus terlaksana dengan baik dan berkesinambungan sehingga tetap menjadi satu peran penting dalam upaya penanggulangan kebutaan dan gangguan penglihatan terkhusus karena katarak di Indonesia. Diharapkan kerjasama ini dapat menurunkan kebutaan dan gangguan penglihatan yang disebabkan oleh katarak guna mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Anindika Pribadi melaporkan dari Jakarta. Jelang Piala Dunia U20, Erick Thohir minta Stadion GBK steril. Informasi selengkapnya sudah Pariwara. Ya, Anda kembali di Fokus Pagi bersama dengan saya Sheila Badra. Dan saya Asrani Syarif. Pemirsa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meninjau beberapa stadion tempat penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023. Catatan diberikan Erick untuk Stadion GBK yang dimintanya tidak lagi digunakan hingga Piala Dunia U20 berlangsung. Usai meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin sore, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta stadion terbesar di Indonesia itu disterilkan menjelang Piala Dunia U20 2023. Selain itu, panitia pelaksana Piala Dunia U20 dan pihak pengelola bersepakat, Stadion GBK tidak lagi diizinkan untuk menggelar kegiatan apapun, baik olahraga maupun seni. Pasalnya saat ini telah memasuki waktu kritis atau telah mendekati perhelatan turnamen akbar yang digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Saya harus ambil posisi tidak ada event lagi di sini. Apakah event olahraga, event kesenian, tidak ada lagi. Karena ini sudah menjadi titik kritikal. Kalau kita tidak mau dipermalukan dalam penyelenggaraan event dunia ini. Sebelumnya di hari yang sama, Erick Thohir juga meninjau Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya bersama Wakil Ketua Umum Zainuddin Amali dan Ratu Tisha. Dalam kunjungan yang berlangsung 1 jam, Erick memeriksa berbagai sarana dan prasarana stadion berkapasitas 45.000 penonton itu, dari comment center hingga area lapangan rumput. Stadion yang jadi kandang Persebaya Surabaya itu akan menjadi satu dari 6 stadion Piala Dunia U20 2023.
Selain rutin menggelar laga BRI Liga 1, Stadion GBT juga kerap menjadi kandang timnas berbagai kelompok umur. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Kepolisian Republik Indonesia menjamin keamanan perhelatan Piala Dunia U20 yang akan digelar di 6 kota di Indonesia mulai tanggal 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Lebih dari 2.716 personil Polri yang juga melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan mulai dari TNI, BNPB, pemerintah daerah hingga potensi masyarakat lokal. Sedikitnya 2.716 personil kepolisian dikerahkan untuk mengamankan perhelatan Piala Dunia U20 yang akan digelar di 6 kota di Indonesia. Personel Polri akan disebar ke sejumlah stadion yang digunakan oleh tim peserta Piala Dunia U20 dari berbagai negara. Selain personel Polri, pengamanan juga akan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan lain seperti TNI, BNPB, pemerintah daerah hingga potensi masyarakat lokal. Pengerahan personil tersebut demi menjamin perhelatan ajang sepak bola terbesar di dunia kelompok umur 20 berjalan aman dan nyaman baik untuk pemain maupun untuk para supporter. Akan menurunkan kekuatan sebanyak 2.716 personil dan juga melibatkan stakeholder terkaitnya, yaitu dari TNI, Satpol PP, Dishub, Dinkes, BPBD, Damkar, dan Pecalang. Indonesia Entertainment Group atau IEG terus melakukan sosialisasi Piala Dunia U20 2023 kepada sejumlah pengusaha. IEG menekan pentingnya bagi pengusaha hotel, restoran, dan kafe untuk melakukan pendaftaran agar bisa menggelar nonton bareng atau nobar Piala Dunia U20 secara legal. Rangkaian acara sosialisasi Piala Dunia U20 2023 digelar Indonesia Entertainment Group atau IEG bersama PT Mitra Media Integrasi atau MIX di Senayan City, Jakarta. Sosialisasi Piala Dunia U20 ini juga dihadiri belasan pengusaha yang bergerak di bidang entertainment. Indonesia Entertainment Group menekankan pentingnya bagi pengusaha hotel, restoran, dan kafe untuk melakukan pendaftaran agar bisa menggelar nonton bareng Piala Dunia U20 secara legal. Ya, kita berharap dengan venue-venue yang mendaftar ini mereka juga bisa melakukan nobar dengan secara lebih tenang ya. Jadi kan udah sah, udah halal, udah legal gitu ya. Begitu juga dengan pengunjung-pengunjung yang mengunjungi venue-venue untuk melakukan nobar harus dicek apakah venue ini legal atau enggak. Sementara PT MIX menjelaskan bahwa hak siar Piala Dunia U20 sudah dilindungi undang-undang dan bila ada yang melanggar akan diproses hukum. Karena tadi sudah secara resmi MTEK _IEG sudah mendaftarkan hak siar dari World Cup Under 20 ini ke kepolisian dan Dirjen Haki, sehingga secara hukum itu sudah dilindungi undang-undang. Sehingga apabila ada yang melanggar tentunya akan diproses secara hukum. Piala Dunia U20 2023 akan digelar mulai 20 Mei hingga 11 Juni mendatang di sejumlah kota di tanah air. Sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia juga akan berlaga di ajang ini. Danis Suara Pandiasa dan Ahmad Hilman melaporkan dari Jakarta. Dari pekan ke-30, BRI Liga 1 2 gol telat berhasil menghindarkan Persib Bandung dari kekalahan saat bertandang ke markas Persebaya Surabaya. Menjamu Persib Bandung di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik pada Senin sore, Persebaya Surabaya langsung tampil menyerang sejak menit awal. Hasilnya Bajul Ijo berhasil unggul 1-0 di menit ke-22 melalui Muhammad Supriyadi yang menanduk bola sepak pojok Zevalente. Zevalente kembali menjadi kreator gol tuan rumah. Pemain asal Portugal itu menambah keunggulan Persebaya menjadi 2-0 lewat tendangan bebas di menit ke-31. Tertinggal 2 gol, Persib meningkatkan intensitas serangan. Maung Bandung baru bisa memperkecil defisit gol saat pemain Persebaya Rizwan Lauhin mencetak gol bunuh diri usai salah mengantisipasi bola sepak pojok di menit 76. David da Silva akhirnya membuyarkan kemenangan tuan rumah di menit ke-82. Tendangan kaki kirinya menembus gawang Persebaya yang dijaga Hernando Ari. Skor 2-2 bertahan hingga laga usai. Tambahan 1 poin membuat Pangeran Biru tak beranjak dari posisi 2 dengan poin 53, sedangkan Persebaya tertahan di urutan 8 dengan raihan 39 angka. Pemirsa, Rans Nusantara FC yang saat ini menghuni dasar klasemen akan menghadapi ujian berat saat menghadapi Persikabo. Namun jelang duel nanti, tim tuan rumah Persikabo berpotensi kehilangan sejumlah pilar utamanya akibat cedera dan akumulasi kartu.
Duel antara Persikabo kontra Rans Nusantara FC dalam lanjutan pekan ke-30 BRI Liga 1 akan tersaji di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat Selasa sore. Laskar Pajajaran tentu akan berupaya semaksimal mungkin kembali ke jalur kemenangan setelah di pekan lalu tumbang dari PSM Makassar. Sebelum hasil negatif itu, Persikabo sebenarnya sukses memetik 2 kemenangan beruntun. Namun, jelang duel nanti, Persikabo berpotensi kehilangan sejumlah pemain kuncinya akibat cedera dan akumulasi kartu. Sementara itu, nasib lebih buruk justru menghampiri Rans Nusantara FC. Tim milik pesohor Raffi Ahmad ini berada di posisi juru kunci dengan koleksi 18 poin. Selain itu, Rans juga sudah tidak pernah lagi merasakan kemenangan di 14 laga terakhirnya. Demi bisa memenuhi ambisi keluar dari dasar klasemen, Rans diprediksi akan kembali mengandalkan Makan Konate di barisan serang untuk membongkar pertahanan lawan. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Malam penangguhan penghargaan film terbaik Academy Awards atau yang dikenal Piala Oscar ke-95 digelar di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Ya, sejarah ditorehkan oleh aktris Malaysia Michelle Yeoh sebagai perempuan Asia pertama yang menjabat penghargaan sebagai aktris terbaik dalam film Everything Everywhere All at Once. Aktris asal Malaysia Michelle Yeoh menjabat penghargaan bergengsi Piala Oscar sebagai aktris terbaik tahun ini dalam film Everything Everywhere All at Once. Michelle menorehkan sejarah sebagai perempuan Asia pertama yang memenangkan Piala Oscar. Wanita berusia 60 tahun ini mengalahkan aktris lainnya, Kate Blanchett, dalam film Tar bersama Ana de Armas yang memerankan Marilyn Monroe dalam film Blonde. Sukses Michelle Yeoh langsung disambut sukacita bercampur haru oleh keluarga Michelle Yeoh yang menggelar nonton bareng di Kuala Lumpur. Ibunda Michelle, Janet Yeoh yang berusia 84 tahun turut bergembira menyambut keberhasilan putrinya dalam ajang paling bergengsi perfilman dunia ini. Ya, film Everything Everywhere All at Once sendiri meraih penghargaan sebagai film terbaik dan 5 kategori lainnya termasuk sutradara terbaik. Film besutan Daniel Kwan dan Daniel Skinner ini berkisah tentang kehidupan imigran asal Tiongkok, Evelyn Kwan Wang, yang diperankan oleh Michelle Yeoh. Evelyn menjalankan bisnis penato atau laundry bersama suaminya Wayman Wong di Amerika Serikat. Yang menarik di awal film, Evelyn dihadapkan masalah yang bertubi-tubi dalam satu waktu. It does not look. Laporan tadi menumpuk kebersamaan kita di Fokus Pagi hari ini, pemirsa. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Ratapan Buah Hati. Ya, mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Sheila Baladra. Dan saya Asnafi pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.